Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Lulu. Kali ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam. Dan materi kita pada hari ini yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai kepercayaan apa saja masyarakat Arab pada saat sebelum Islam. Nah, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa, dan Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Nah, setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah ini mulai pindah menyembah selain Allah. Nah, proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubais, seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk kota Syam ini melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik kemudian itu untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat ini kemudian meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika pelaksanaan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar ini menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk meletakkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Setelah mereka wafat, setan ini membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu yang pertama menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, roh, dan hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya bencana. Nah, di saat-saat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang ini sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'ad, Qusaidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian seperti apa kondisi sosialnya
masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, bangsa Arab ini dia memiliki karakter yang positif serta pemberani, serta memiliki ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka ini terkikis oleh kejahiliannya mereka. Mereka ini melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Mereka ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki ini memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Tradisi yang buruk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya ini melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan selalu berlaku di masyarakat Arab. Para majikan ini memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang, dan mereka merupakan barang dagangan yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Lalu seperti apa kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam? Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan bajunya dari bulu domba. Jika telah memenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing, begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan yang lain, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka ini memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hal itu kepada mereka. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagangan mereka sebagai perdagangan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman, dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukaz, Mijannah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban. Kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya pembendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini juga pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan.
Lalu, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota Al-Hadrah, yaitu tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu ke daerah yang lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisar Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak di sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Kemudian bangsa Arab ini terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antara suku seperti perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinana dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinana dan Hawazan lagi. Nah, peperangan Fujar ini terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Selain itu, di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain Kerajaan Kindah tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kemudian ada Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kemudian Kerajaan Saba 955 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Kemudian Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman. Kemudian penduduk orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hira, Kerajaan Ghassan, dan Hijaz. Itulah penjelasan dari Ibu Lulu mengenai kondisi Arab sebelum masuknya Islam. Semoga anak-anak semua dapat memahami dengan baik dan bisa dipetik hikmah dari penjelasan Ibu sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.